hadisnya. Ayatnya aja baru satu. Ayat baru satu kok ada hadis. Ayatnya. Berikutnya ya. Nah, surat apa? An-Nahl 92. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalati seperti perempuan yang. Jadi alati itu untuk mu'anas ya, perempuan. Kalau laki-laki alladzi. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalati seperti perempuan yang naqadat ghuslaha ya, merusak pintalannya. Mim ba'di quwwatin, dari sudah kuat ya, angkasa ya, mengurainya. Di sini ada penjelasan ya dari Imam An-Nawawi. Begini penjelasannya Pak. Wal angkasu jam'u niksin. Al angkasu jamak pada niksin. Jadi itu tunggalnya niksin, jamaknya al angkasu tadi ya, atau angkasan jamaknya. Wa wal gozru, dan dia adalah pintalan al mangkut ya, al mangkut yang diurai ya, yang dirusak. Nah, itu maknanya. Ini penjelasan dari sahabat Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi ini larangan Allah pada kita, dan Allah menggunakan ibroh ya, gambaran supaya apa, mudah dipahami. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang habis mintal benang Pak, menjadi kain yang rapi, cakep, bagus, kemudian sudah rapi, cakep, bagus, diacak-acak lagi. Ini kira-kira kerugiannya seberapa tuh Pak? Banyak banget. Pertama sisi waktu. Bikin aja kan pakai waktu Pak. Mintal perlu waktu. Tapi ini kan ceritanya itu orang gila kan Pak ya. Perempuan yang gila kan. Ya enggak perempuan gila juga gitu. Nah, memang ada riwayatnya betul. Normal gitu masa iya? Bukan gila, memang nanti ada asbabun jenisnya seperti itu ada. Masa kalau normal habis dipintal-pintal rambutnya buka lagi kan nggak mungkin. Makanya itu perumpamaan. Ini kan perumpamaan. Nah, perumpamaan. Walaupun kasusnya ada gitu. Kalau di tafsirin kasusnya ada gitu. Bahkan bukan sekali dua kali gitu. Diulang lagi ada kasusnya itu kan. Karena tadi frustasi tadi Pak. Yang mirip gila tadi itu ada. Kasusnya ada itu. Ini ada kasusnya. Tapi saya nggak cerita di sini ya. Nah, ini kasusnya ada gitu ya. Nah, tapi saya nggak cerita di sini ya. Nah, tapi gini artinya untuk melakukan ini pun sudah rugi banyak hal. Pertama segi waktu. Mintal saja perlu waktu yang lama, ya kan? Mengurai juga perlu waktu, ya. Jadi rugi waktu. Kedua tenaga, ya kan? Tenaga. Waktu dia memintal perlu tenaga, bahkan harus ekstra hati-hati supaya bagus dan sebagainya. Mengurai juga pakai tenaga. Yang ketiga secara materi, Pak, benang diacak-acak pasti ada yang ya rusak lah, oh ya kan, yang putus apa, yang kusut segala macam kan, ya rusak gitu. Kayak kan, yang kusut segala macam kan, seperti itu. Nah artinya kalau Bang Erin bilang ini mah orang gila, ya betul bisa jadi orang kalau seperti itu, jangan seperti itu berarti kan, jangan seperti itu. Ya sudah amalan baik bagus, kemudian dirusak gambaran seperti itu, artinya orang itu jadi nggak dapat apa-apa, rugi tenaga, rugi waktu, rugi materi. Nah, contohnya apa Pak? Kita sudah sodakoh, ya jumlahnya, ya apalagi besar ya, kecil pun sama. Dirusak oleh kita, padahal itu sudah diganjar dengan 700 kali lipat minimal. Ya. Tapi gara-gara kita rusak dengan apa? Mengungkit, ya sudah deh kosong lagi. Udah kehilangan harta iya, ya kan? Ada tempat tidak. Nah seperti itu kan rugi seperti itu. Sia-sia. Nah itu Allah larang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit, lagi menyakitkan yang menerima. Gambarnya seperti itu. Udah jadi pahala berlipat sampai 7 kali lipat, bahkan juga aflau mayasa, mungkin ribuan yang kali lipat, tapi gara-gara diungkit. Nah, jadi zong, ya kan? Itu rugi. Kan masalahnya gini, Ustaz. Waktu dia nyumbang itu kan udah tercatat. Tercatat betul. Tercatat. Setelah dia ungkit, dihapus semuanya jadi catatan. Catatan nggak dihapus, tapi hartanya pahala yang tidak. Karena kalau kita kembali ke surat apa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan, dia akan yarah, melihat. Tapi hanya melihat catatan, itu hanya berupa file saja gitu kan. Tapi sudah nggak ada pahala karena sudah
Ini rusak tadi. Catatan masih ada, tapi kan ngenes banget kan Pak? Iya kan, ngenes banget. Catatan ada, tapi nggak ada pahalanya. Ngenes banget kan? Jadi file itu masih ada. Dilihat, itu Quran kan? Fama ya'mal, sudah tahu Bang? Al-Zilzalah ya kan? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara Pak, melihat. Maksud saya begini, Pak. Oh. Dia kan mungkin itu setelah 10 tahun yang Betul. akan datang, gitu, maksudnya. Apakah itu udah 10 tahun selenggang hartanya itu udah dimanfaatkan sama orang itu, ya kan? Apakah yang mungkin itu selama 10 tahun itu nggak berpahala kan? Gitu? Yang ngungkit itu iya, yang ngungkit itu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala karena diungkit tadi. Ini masjid ini, oh kalau saya nggak yang bangun, kalau bukan itu nggak akan jadi nih, wah gitu. Jadi rumahnya hancur nih. Ya kayak hancur di sana. Iya kan. Termasuk ada itu menyakitkan yang menerima gitu kan. Ganteng-ganteng seminta gitu kan. Makanya nggak usah kalau ngasih enggak gitu kan. Kata Allah gitu kan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin tatbauha ada. Kata-kata yang baik, Mang Erwin, wa maghfiratun memaafkan dan minta maaf itu lebih baik bagi kita ngasih tapi disertai dengan kalimat yang menyakitkan yang nerima. Kamu kalau dulu nggak saya bantu mungkin sekarang udah kira-kira seperti itu. Kalau kamu dulu nggak saya bantu kamu udah mampus, nah itu kan menyakitkan itu kan. Lebih baik kita nggak ngasih, lebih baik nggak ngasih. Itu batal itu, batal. Ya kan yang minta-minta itu kan mendoakan itu kalau bagi kamu sehat, sayangan itu doain aja diri sendiri jangan doain saya. Nah itu seperti itu ya. Semoga rezekinya lancar, semoga apa bla 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 gitu. Terus kita yang ngasih, udah doa aja buat dirimu sendiri, nggak usah doain gua gitu kan. Nggak boleh juga kayak gitu, menyakitkan juga itu kan. Iya kan? Nyakitin juga. Iya kan. Mengasih-ngasih nggak usah apa itu. Tapi ini masalahnya, kalau memang benar-benar kita tahu bahwa orang minta-minta itu modus, ya modus itu nipu, jangan dikasih. Karena modus, kalau dia modus itu berarti kan dia menipu. Menipu itu kan hasilnya haram. Nah, sama dengan kita ngasih barang haram buat dia. Tapi kan ada disebut kalau mau ngasih, kasih aja terserah. Iya ngasih aja, tapi ngasih aja. Tapi kalau udah tahu dia tuh modus, udah tahu jangan dikasih. Udah tahu kan? Tapi kalau nggak tahu beda lagi, nggak usah cari tahu juga. Oh iya, nggak usah cari tahu udah bilang. Juga ini orang kok sehat amat. Bener. Mau minta-minta kan gitu ya. Oh, iya. Ketahuan juga. Ya, makanya udah ngasih ya enggak gitu kan. Nggak usah ngomong. Kasih aja udah pergilah, biar pergi jauh gitu. Iya ngasih nggak. Insya Allah dapat pahala gitu. Kita jadi nggak usah kebangetan kepo pengen cari tahu, nggak usah juga seperti itu. Gitu. Kecuali kalau dia bawa map ada data nggak mau baca silakan aja kalau ada waktu. Gitu ya. Sampai sini dulu ya Pak Rifan ya. Udah ya, cukup dulu ya. Baik, mudah-mudahan kita